Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali dilanjutkan pada Rabu kemarin dengan menghadirkan mantan bos Peggy Setiawan selama di Bandung, Jawa Barat pada 2016 silam. Kemarin kuasa hukum Peggy menghadirkan 4 orang saksi dan 1 orang ahli. Salah satunya yakni Agus yang merupakan pemilik rumah tempat Peggy bekerja di Bandung pada 2016 lalu. Pada kesaksiannya, Agus membenarkan jika Peggy Setiawan berada di Bandung ikut dalam pembangunan rumah sampai selesai. Pembangunan awal tuh di bulan Agustus. Ya antara tanggal 2 sampai 3. Ya. Berjalanlah pembangunan kurang lebih 1 minggu ada pergantian orang buruh. Oh, gitu. 4 orang. Nah, di situ kurang lebih 1-2 hari itu langsung ada penggantinya dengan jumlah yang sama jadi 8 tetap. Jadi 8. Ya, setelah itu nggak ada penggantian lagi gitu. Oh ya, abang saya begini saksi ya. Sejak saat itu si Peggy Setiawan yang kita maksudkan sekarang ini sudah ada bekerja di situ atau tidak? Itu memang kalau terakhir ada Pak, ada. Sampai terakhir finishing. Itu ada. Yang maksudnya saya begitu. Hari ini Pengadilan Negeri Bandung kembali melanjutkan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai jalannya sidang, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah. Selamat pagi, Fadil. Apa saja agenda sidang hari ini dan apa saja yang akan didalami oleh majelis hakim? Ya, Glenis dan saudara, hari ini sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, di mana rencananya sidang akan digelar pada pukul 9 dengan dipimpin oleh Majelis Hakim Tunggal Eman Soleman. Glenis dan saudara, memang pada sidang sebelumnya pemohon yakni tim kuasa hukum tim kuasa hukum Peggy Setiawan menghadirkan 1 ahli pidana dan 4 saksi fakta. Hari ini giliran termohon yakni tim hukum Polda Jawa Barat yang akan menghadirkan 1 ahli pidana, di mana memang sampai saat ini Glenis dan saudara, kami belum mengetahui siapakah ahli pidana yang akan dihadirkan oleh tim Polda Jawa Barat. Memang diyakini ataupun dengan dihadirkan saksi ahli pidana ini, tim hukum Polda Jawa Barat ingin menguatkan seluruh dalil-dalil yang dilakukan penyidik Dirkrimum Polda Jawa Barat dalam melakukan pengusutan kasus Vina dan Eki, di mana tim hukum Polda Jawa Barat bahwa dalam penetapan status Peggy Setiawan sebagai tersangka ini sudah sesuai dengan prosedur dan secara profesional, di mana sebelum melakukan penetapan tersangka, tim penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pengumpulan bukti-bukti. Glenis dan saudara, memang seperti yang dikatakan bahwa tim kuasa hukum Peggy Setiawan bahwa dalam penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sesuai prosedur, itu dibantah oleh tim Polda Jawa Barat, di mana Polda Jawa Barat sudah memiliki minimal 2 alat bukti dalam penetapan status tersangka Peggy Setiawan, sehingga memang Glenis dan saudara, sidang hari ini akan menjadi penting bagi tim hukum Polda Jawa Barat dalam menguatkan dalil-dalil dalam penetapan Peggy Setiawan, sehingga akan membantah bahwa dalam penetapan Peggy Setiawan ini salah tangkap. Glenis. Pukul 9 pagi ini, dan hari ini agendanya adalah mendengarkan keterangan ahli dan juga saksi yang dihadirkan dari pihak kuasa hukum Polda Jawa Barat. Terima kasih Ahmad Fadilah langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dan saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberhentikan Ketua KPU Hasyim Asyari karena terbukti bersalah dalam kasus tindak asusila terhadap seorang petugas PPLN wilayah Eropa.